bahwa kami BP2MI selalu mendorong kebijakan-kebijakan yang meringankan, memberikan fasilitas kepada pekerja migran Indonesia. Jangan direpotin melulu pekerja migran, ya, jangan disusahin melulu, udah stop lah. Cara-cara untuk menyusahkan, stop. Ya, cara-cara untuk mengakali, stop. Cara-cara untuk ngebohongi, stop. Cara-cara untuk nipu pekerja migran, stop. Cara-cara untuk ya memeras, memalak pekerja migran, stop. Ya, ini bukan zamannya lagi. Kemudian ini bermanfaat loh ya untuk para pekerja migran Indonesia yang kemarin sempat heboh, ribut, kontroversial terkait bea cukai dengan kebijakan dan apa. Nah, ini yang paling clear. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan berita-berita yang tersebar melalui media sosial kemudian dianggap sebagai kebenaran. Ya, maksudnya jangan-jangan juga baru wacana kemudian itu dianggap sebagai satu keputusan atau sesuatu yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Halo Sobat Migran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti masa transisinya disepakati 1 bulan setelah Permendag selesai ditandatangani untuk dapat dilakukan sosialisasi. Jadi kalau hari ini ditandatangani Permendagnya hasil revisi, maka 1 bulan itu masa transisi untuk dilakukan sosialisasi ke berbagai pihak. Teman-teman, Sobat Migran, jadi tidak ada kekhawatiran sedikit apapun dengan aturan yang rencana dikeluarkan ini. Masalahnya kan hanya satu bagi saya misalnya, yang itu juga saya sering suarakan. Presiden memerintahkan tanggal 3 Agustus, saya ingat persis. Presiden meminta 2 minggu dan itu sudah 3 bulan. Artinya kritik saya kenapa kok sampai urusan yang menurut kami ini ya nggak tahu sulit, kok pembahasannya sampai memakan waktu 3 bulan. BP2MI ingin sejak awal agar barang-barang milik PMI yang dibawa atau yang dikirim oleh PMI itu tidak mengalami kesulitan ya ketika masuk ke Indonesia, tidak dicurigai oleh pihak siapapun ya. Bahkan kita menuntut, ayo dong, ini kan pahlawan devisa yang bawa barang, yang ngirim barang, yang udah memberi banyak pada negara, sehingga negara ya harus ya memberikan keringanan selain kemudahan, termasuk keringanan biaya kan gitu ya. Nah kemudian ini ditangkaplah oleh Presiden ya. Presiden mengundang kementerian lembaga untuk rapat pada tanggal 3 Agustus. Dan Presiden setuju agar ya dikeluarkan segera peraturan atau revisi atas Permendag dengan judul ya pembebasan barang milik pekerja migran Indonesia dengan relaksasi yang angkanya langsung disetujui 1.500 US dollar kepada PMI ya. Jadi ya Sobat Migran, kita update kembali apa yang saya sampaikan tadi, apa yang saya infokan. Ya, silakan ajak yang lain untuk bergabung agar informasi ini bisa tersebar segera ya sebelum dicabut lagi. Ya kayak kemarin kan ada yang salah tafsir ya. Misalnya, kenapa sih Pak Benny udah umumkan dulu menyangkut email? Ya terus kalau nggak sedangkan udah diumumkan aja masih ada aja orang pengen memperlambat, apalagi nggak diumumin, nggak dibocorin nama saya. Itu dong ya cara memandangnya positif ya. Nah, coba kalau saya ikut misalnya mendiamkan, saya ikut misalnya menganggap ya, bahwa tidak ada kebijakan itu yang datang dari Presiden, itu kan gimana ya? Bisa lebih salah saya. Justru itulah saya segera umumkan ke publik, publik tangkap ini, dan jika tidak jalan publik kontrol, publik teriak, speak up, gitu kan? Harus gitu ya, berani speak up ya. BP2MI sebagai badan pelindungan pekerja migran Indonesia ya mengusulkan beberapa hal kepada pemerintah Republik Indonesia ya, yang ini jejak digitalnya bisa dilihat di Facebook atau di media sosial milik BP2MI atau milik saya. Satu, misalnya kita mengusulkan ya agar dilakukan revisi Permendag nomor 25 tahun 2022. Tentang apa Permendag itu? Peraturan Menteri Perdagangan itu adalah tentang kebijakan dan pengaturan impor khususnya berkaitan dengan barang kiriman milik PMI. Ya, nah sebagai acuan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan PMK pembebasan bea masuk barang milik PMI. Ya, catatannya adalah perlu diantisipasi ya potensi penyalahgunaan pengiriman untuk tujuan komersil sehingga perlu diperkuat pengawasan. Nah dulu Peraturan Menteri yang diterbitkan tahun 2022 itu tidak mengatur tentang barang milik PMI. Usulan BP2MI itulah kemudian kita minta revisi, masukin dong yang mengatur khusus mengangkut barang milik PMI. Kemudian ya BP2MI juga mengusulkan
agar ada pemberian fasilitas relaksasi barang lartas, istilah di undang-undang itu lartas ya, larangan dan pembatasan dan pembebasan biaya masuk ya barang milik PMI diprioritaskan bagi PMI yang terdaftar di Sisco BP2MI dan terdaftar di portal. Jadi artinya setelah barang milik PMI dimasukkan dalam peraturan menteri tadi, maka di aturan itu diberikan juga dong relaksasinya gitu kan, diskon atau pengurangan atas biaya pajak yang dikenakan gitulah ya. Oke, kemudian pembebasan yang ketiga, pembebasan bea masuk yang dibatasi dengan nilai 1.500 US dollar 3 kali pengiriman masuk ini barang. Oke, nanti akan dicantumkan dalam peraturan Menteri Perdagangan bahwa relaksasi yang diminta itu akan diberikan 1.500 US dollar bagi barang-barang milik PMI yang dikirim. Ini kita bicara pengiriman ya, pengiriman dulu, bukan yang dibawa nih, bukan yang dibawa langsung ya. Kita bicara yang dikirim dulu. Dalam 1 tahun itu 3 kali misalnya, dalam 1 tahun itu 3 kali pengiriman, 1 kali pengiriman ya diberikan dispensasi relaksasi 500 US dollar. Berarti dalam 3 kali pengiriman 1.500 US dollar ya. Nah, saya nggak tahu ngitung ya dolar Amerika atau dolar Hongkong, saya nggak ngerti ya. Tapi ngerti juga lah, nggak kayak yang bea cukai nggak bisa memisahkan dolar Hongkong sama dolar apa itu. Mbak Yuni ketawa kalau saya udah ngomong gitu. Tapi udah berdamai kan, udah selesai kan. Nggak bahaya tak? Bahaya Pak, mepet jurang. Kemudian yang keempat ya, BP2MI juga, jadi kita tuh datang usul dengan konsep, nggak datang hanya ngomong, nggak tahu konsepnya apa. Ketika ditanya misalnya, apa saja sih barang-barang itu yang mau diusulkan agar dia mendapatkan relaksasi, kita sampaikan. Ada ya, kita usulkan tentang jenisnya apa saja, jumlahnya berapa banyak, kemudian satuan barang yang dapat diimpor sebagai barang kiriman PMI itu jenisnya apa saja gitu ya. Nah, sekarang kita masuk nih ya. Bagaimana usulan itu? Ya. Terkait relaksasi larangan dan pembatasan atas barang milik PMI yang diberikan untuk 10 kelompok barang.